Haleluya, puji Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita ingin, mungkin sebelum itu saya ingin mengingatkan kita jika ada yang ingin menggunakan Alkitab secara fisikal boleh dapatkan di belakang daripada Asya. Ya, dan siapa yang belum memiliki Alkitab boleh membeli dengan harga Rp25. Oke, mari kita teruskan melihat firman Tuhan yang ingin kita pelajari pada hari ini, khususnya untuk wanita-wanita yang sangat berharga di hadapan Tuhan, dan juga mungkin boleh di-apply dalam kehidupan setiap pribadi daripada kita hari ini. Ya, saya mendapat sebuah tajuk yang saya rasa dekat juga di hati ibu-ibu, dan tajuknya adalah Hai Wanita, lukamu perlu sembuh. Kita ingin melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 hingga pada ayat yang ke-24. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami datang menghadap takhta kasih karunia-Mu. Bersyukur hanya karena anugerah-Mu yang menyempurnakan Bapa Surgawi hidup kami. Banyak perkara-perkara yang terjadi dalam hidup kami Bapa Surgawi yang Bapa Surgawi diakibatkan oleh dosa, yang merosak identiti kami, yang merosak gambar diri kami, yang telah merosak Bapa Surgawi kepribadian kami dalam berbagai keadaan dan isu. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa, mari Roh Kudus Engkau berbicara kepada kami sesuai dengan firman-Mu ini. Dan biarlah setiap pribadi yang menerima firman-Mu pada hari ini akan mendapat keteguhan, akan mendapat revelation, akan mendapat Bapa Surgawi pengertian yang mendalam bahwa kasih-Mu itu tidak terbatas, kasih-Mu itu menyembuhkan. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa, Tuhan, mari pasukan-pasukan sorgawi berkemah dan menguasai tempat ini. Dan biarlah Bapa Surgawi apapun yang selama ini yang kami tidak mengerti, bahkan mungkin ada yang menghalang-halangi, kami berdoa menidakkan semuanya di dalam nama Yesus. Dan kami syiarkan Bapa Surgawi dari depan ke belakang, setiap kawasan tempat ini Bapa Surgawi dipagari oleh pasukan-pasukan malaikat-Mu yang akan membukakan Bapa Surgawi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, yang selama ini terpendam jauh di dalam hati kami yang terdalam. Mari Tuhan sembuhkan kami. Kami ingin pulih, kami ingin menjadi baru. Kami ingin hidup kami dipakai guna untuk memuliakan Tuhan. Apapun keadaan kami terus bersyukur bahwa pembebasan-Mu memulihkan kami pada hari ini. Kami percaya Roh Kudus bekerja di tempat ini dan berbicara kepada hati setiap kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 hingga ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, setelah berlalunya beberapa waktu, keringlah sungai itu karena hujan tidak turun-turun di negeri itu. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, pergilah segera ke Sarfat, wilayah Sidon, dan tinggallah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang balu untuk menyediakan makananmu di sana. Ilya pun segera pergi ke Sarfat. Sesampainya dia di pintu gerbang kota itu, tampak ada seorang balu yang sedang mengumpulkan kayu api di sana. Ilya memanggilnya dan berkata, tolong ambilkan bagiku sedikit air di dalam kendi supaya aku dapat minum. Ketika perempuan itu hendak pergi mengambilnya, Ilya memanggilnya lagi dan berkata, tolong bawakan juga bagiku sepotong roti. Maka kata perempuan itu, demi Tuhan Allahmu yang hidup, tidak ada padaku sepotong roti pun, kecuali segenggam penuh tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buyung. Sekarang ini aku sedang mengumpulkan 1-2 potong kayu api, supaya aku dapat pulang serta mengolah tepung itu bagi diriku dan bagi anakku, sehingga kami dapat makan, lalu setelah itu kami mati. Kata Ilya kepadanya, jangan takut.
Pergilah dan lakukanlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripada tepung itu dan bawalah kepadaku. Sesudah itu barulah buat bagi dirimu dan bagi anakmu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak di dalam buyung itu tidak akan berkurang sampai saat Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi. Perempuan itu pun pergi dan bertindak selaras dengan perkataan Elia. Maka perempuan itu beserta dengan keluarganya dan juga Elia dapat makan selama beberapa waktu. Tepung dalam tempayan itu tidak pernah habis dan minyak dalam buyung itu juga tidak berkurang. Selaras dengan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Elia. Tidak berapa lama sesudah peristiwa itu anak lelaki perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Sakitnya amat parah sehingga anak itu berhenti bernafas. Ketika kata perempuan itu kepada Elia, "Apa masalahku dengan engkau, ya hamba Allah? Engkau telah singgah di tempatku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk membunuh anakku." Kata Elia, "Bawalah anakmu itu kepadaku." Lalu diambilnya anak itu daripada pangkuan ibunya. Dibawanya naik ke bilik atas tempat dia tinggal dan dibaringkan di tempat tidurnya. Kemudian berserulah dia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, adakah engkau mendatangkan malapetaka ke atas Balu yang menerima aku sebagai pendatang ini dengan membunuh anaknya?" Lalu dia menguncurkan tubuhnya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, kembalikanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengar seruan Elia. Nyawa anak itu kembali ke dalam tubuhnya sehingga dia hidup lagi. Elia mengambil anak itu, membawanya turun dari bilik atas ke dalam rumah dan menyerahkannya kepada ibunya. Kata Elia, "Lihatlah, anakmu hidup." Kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau ini anak hamba Allah dan firman Tuhan yang kau katakan itu benar." Nah, ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, saya ingat kehidupan dalam keluarga kami. Ibu saya memiliki luka batin yang sangat dalam karena penolakan daripada dia memiliki seorang bapak yang buta. Sewaktu kecilnya dia harus membawa, setiap pagi dia harus membawa bapaknya, memegang tangan bapaknya, membawa mereka ke ladang dan untuk mengerjakan ladang sepanjang hari. Dan cerita ini saya dengar berulang-ulang dari ibu saya, pengalaman pahitnya sewaktu kecil. Mereka miskin, mereka dalam keadaan yang sangat-sangat kekurangan. Ya, dalam waktu-waktu dia sudah menikah dengan bapak saya dan dia juga mengalami penolakan daripada keluarga daripada bapak saya, dan itu dia ceritakan pengalaman-pengalamannya yang pahit. Dan ketika saya mendengar keadaan-keadaan yang seperti ini, ada juga tercuit di hati saya rasa sakit hati mereka memperlakukan ibu saya seperti itu. Tetapi kembali saya mengingat firman Tuhan bahwa kasih Tuhan mengatasi setiap bentuk kepahitan yang ada di dalam batin seseorang. Nah, apabila saya connect dengan firman Tuhan hari ini, saya melihat hal yang sama daripada apa yang ibu saya dan juga saya pernah lalui secara pribadi. Dalam kehidupan saya ada perkara-perkara yang menyesakkan, ada perkara-perkara yang menyakitkan yang terjadi, dan saya rasa setiap kita memiliki pengalaman-pengalaman tertentu dalam hidup kita yang menyakitkan, yang menyesakkan dada, yang kita membuat kita merasa bahwa wow, di mana Tuhan pada waktu saya mengalami keadaan yang seperti ini. Kita melihat firman Tuhan, luka batin penghambat pertumbuhan iman. Walaupun kita mengalami keadaan-keadaan yang menyakitkan dalam hidup ini, luka-luka yang menyebabkan kita yang membuatkan bekas-bekas di dalam hati kita. Sekali lagi kita perlu kembali kepada Sang Penyembuh Agung kita, yaitu Yesus.
Kita perlu dipulihkan. Kita tidak boleh menjadi orang yang terus menerus ya. Orang percaya yang terus menerus menyimpan luka di dalam hati kita. Kita perlu sembuh. Kita perlu sembuh. Ada suatu ketika baru-baru ini saya mengalami sepertinya ya serangan daripada luka-luka batin yang pernah terjadi dalam hidup saya. Saya merasa sangat down. Saya merasa sangat terhimpit. Jiwa saya sangat-sangat merasa tertekan. Ya. Dan saya lihat ini adalah sesuatu yang Tuhan ingin pulihkan di dalam hati saya secara pribadi. Dan saya percaya mungkin juga kita melalui keadaan yang seperti itu. Mari kita melihat penyebab luka batin. Penyebab luka batin ini adalah trauma yang terjadi di masa silam dalam hidup kita. Sewaktu kecil kita mungkin diperlakukan dengan cara yang menyakitkan. Kita dibenci, kita disakiti, kita dipukul, kita diperlakukan dengan cara-cara yang tidak seharusnya. Ya, pengabaian, kurangnya kasih sayang, perhatian dan kehadiran orang tua. Orang tua kita terlalu sibuk. Ya, pada waktu kecil saya dijaga oleh kakak saya. Ya, kakak saya yang besar, dan saya harus tinggal dengan mereka, dan saya harus berjauhan dengan ibu saya waktu kecil. Dan itu membekas di dalam hati saya tanpa sadar. Suatu ketika kami bertemu ketika saya ada di kampung, saya dengan kakak saya yang nomor 3 dan kakak saya nomor 4. Ketika kami sedang duduk di situ, tiba-tiba kakak saya yang nomor 3 ini datang. Dan dia kata, saya rasakan kehadiran Yesus di sini. Ya. Dan waktu itu tiba-tiba kakak saya berkata, ada sesuatu yang Tuhan ingin bereskan dalam hidupmu. Dan saya tidak ingat itu ya. Saya tidak ingat peristiwa itu. Tetapi dia katakan Tuhan ingin sembuhkan kamu. Dan waktu itu tiba-tiba saya teringat suatu masa di mana karena kami banyak adik-beradik, ada 7 orang, actually 8 orang. Tapi satu keguguran dan 7 orang kami, ya kebanyakan kami ini adalah perempuan. Dan ada seorang anti kami yang hanya ada 2 orang anak perempuan. Dan dia selalu bergurau dengan ibu saya. Saya mau ambil anak ini, ya saya mau ambil anak ini, thank you. Saya mau ambil anak ini menjadi anak saya. Dan setiap kali dia berkata, dia datang ke rumah, dia ke ladang dan dia lalu di rumah kami. Dan dia kata, mana anak saya? Dan dia berteriak seperti itu. Saya akan berlari dan menyembunyikan. Mungkin saya pernah ceritakan ini, tetapi itu trauma yang sangat-sangat mendalam. Itu bentuk gurauan, tetapi gurauan itu telah membekas luka di dalam hati saya. Saya rasa tertolak dalam keluarga. Saya merasa saya tidak dicintai oleh orang tua saya. Walaupun orang tua saya pada ketika itu mereka sangat sayang karena saya anak bungsu. Saya sangat disayang, tetapi entah kenapa di dalam hati yang terdalam ada bekas luka yang belum sembuh. Dan pada waktu itu kakak saya memanggil kedua orang tua kami yang ada di meja makan pada waktu itu. Kakak saya katakan, lafazkan kasih kepada dia karena dia merasa terluka. Dan pada waktu itu seperti ada teriakan dari dalam hati saya yang paling dalam. Saya kata, saya tidak dicinta, saya tidak diterima dalam keluarga ini. Dan pada ketika itu ada sebuah keluhan yang saya tidak mengerti selama ini. Kenapa ada masa-masanya. Saya sangat rasa sakit hati. Saya tidak diterima, tapi saya tidak mengerti pada waktu itu. Saya tidak mengerti kenapa apa yang terjadi di dalam hati saya. Tetapi ketika Roh Kudus mengungkapkan ini, saya memahami ada sebuah penolakan di dalam hati saya. Walaupun kenyataannya kedua orang tua saya sangat sayang kepada saya. Tetapi pada waktu itu, ketika saya mendengar orang tua saya berkata, sudah, kami sangat mengasihimu.
Kami sangat mencintaimu. Sudah. Dan saya rasakan sebuah kelegaan. Saya merasakan hati saya seperti dipulihkan. Hati saya seperti disembuhkan. Hati saya seperti diberikan obat luka yang terbuka itu. Yang saya tidak sadar. Seperti ada obat yang ditaruh di luka itu. Dan itu hari lepas hari mulai sembuh. Sembuh dan sembuh. Dalam kehidupan kita. Banyak situasi-situasi yang iblis lakukan untuk menipu kita. Untuk memanipulasi kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menerima perkataan tipuan iblis itu membekaskan luka di dalam hati kita. Kita melihat di sini masa kecil. Ia penolakan, merasa tidak diterima, sering disalahkan atau dipermalukan yang memicu rasa rendah diri yang sangat kronik. Ya, saya ingin menasihatkan ibu bapak. Kalau kita menggunakan perkataan-perkataan gurauan, kita perlu berhati-hati untuk menggunakan perkataan yang kita lepaskan kepada anak-anak kita. Ini juga saya pelajari hari lepas hari. Seringkali juga Roh Kudus mengingatkan saya, tetapi kelemahan pribadi seringkali menggunakan melafazkan kata-kata yang kita tidak sengaja. Dan ini perlu kita perbaiki setiap hari. Ya, kekerasan dan pelecehan. Ya, baik kekerasan fisik, emosional maupun seksual yang meninggalkan jejak trauma yang dalam. Terutama pada saat masih kecil. Itu sebabnya orang tua perlu menjaga anak-anak ketika umur mereka dari bayi sampai pada umur mereka 12 tahun. Itu adalah masa-masa yang sangat-sangat crucial dalam kehidupan seorang anak. Ya, perlu diberikan perhatian yang sebaiknya. Nah, penyebab luka batin ini juga adalah apabila terjadinya sebuah peristiwa yang mengecewakan. Baik itu kehilangan orang terkasih, kematian, perceraian atau perpisahan. Ya, ini betul-betul memberikan bekas yang sangat-sangat menyakitkan bagi seorang pribadi. Dan kita perlu berhati-hati dalam kehidupan kita, jangan sembarangan. Karena iblis menggunakan berbagai-bagai cara untuk menghilangkan identiti kita. Ya, peristiwa yang mengecewakan juga adalah pengkhianatan, bentuk fitnah yang diucapkan terhadap seseorang. Ya, dikecewakan oleh orang terdekat, difitnah atau dipermalukan di depan umum. Ya, yang seterusnya adalah kegagalan yang berterusan. Ya, tekanan hidup yang menyebabkan dia melakukan ini dia gagal, dia lakukan ini dia gagal, dia lakukan ini dia gagal, sehingga dia merasakan hidupnya sangat-sangat malang. Tetapi sebenarnya Tuhan merancang sesuatu yang sangat baik untuk hidup kita. Ya. Dan yang seterusnya adalah emosi negatif yang dipendam. Setiap kali kita memendam perasaan kita, setiap kali kita merasa bahwa kita adalah orang yang gagal, ya, kemarahan yang terpendam, kesedihan yang terpendam, itu kita perlukan seseorang untuk kita ceritakan. Ya. Kita perlukan tempat di mana kita boleh meluahkan, tempat di mana kita boleh mengungkapkan perkara ini dengan secara terbuka supaya kita pulih. Yang seorang dokter yang bernama Robert R. Edward membuat penelitian bersama dengan timnya, dan dia katakan bahwa kesan trauma masa lalu yang tidak segera disembuhkan boleh meningkatkan risiko penyakit kronik. Ya, penyakit kronik bukan hanya oleh karena makanan yang kita makan, tetapi ataupun suasana keadaan di persekitaran kita, tetapi juga penyakit kronik boleh disebabkan oleh apa? Oleh trauma yang tidak diselesaikan. Kita perlu selesaikan trauma dalam hidup kita. Nah, dikatakan juga bahwa anak yang mengalami trauma yang sangat-sangat kronik berisiko untuk mendapat penyakit yang kronik juga
90%, 97% kemungkinan anak itu akan mengalami penyakit yang kronik. Nah, itu sebabnya kita perlukan hadirat Tuhan. Kita perlukan suasana di dalam perkumpulan orang-orang benar. Supaya ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita akan dipulihkan. Amin. Jangan mencari tempat yang lain. Nah, di sini kita melihat tentang wanita dari Sarfat ini. Dia adalah seorang balu. Suaminya sudah meninggal beberapa lama dan hanya tinggal dia dan anaknya. Ya, tetapi dia juga oleh karena suaminya tidak ada, telah meninggal dan dia harus survive, dia harus bekerja untuk mendapatkan ataupun memenuhi keperluannya dan anaknya. Ya, pada waktu inilah kalau kita melihat cerita sebelum ini, ini adalah ketika di mana Allah menghukum umat Tuhan pada waktu itu karena mereka berdosa, pada zaman Raja Ahab, dan Ilya disuruh Tuhan untuk menyampaikan sebuah nubuat kepada bangsa itu bahwa akan terjadi di mana 3 tahun berturut-turut hujan tidak akan turun di atas tanah di mana mereka berada. Sehingga pada suatu waktu apabila Ilya ini disuruh ke sebuah tempat, dan di tempat di mana Tuhan menyuruh dia tinggal itu telah kering kontang air sungainya. Bayangkan dalam 1 tahun, kemungkinan 1 tahun 2 tahun itu keadaan tempat itu menjadi kering kontang dan tidak ada sumber air. Tetapi waktu Ilya berdoa dan bertanya kepada Tuhan, waktu itulah Tuhan menyuruhnya menjumpai siapa? Wanita Sarfat ini. Yang saya katakan bahwa wanita Sarfat ini dikunjungi oleh Tuhan melalui hamba Tuhan ini, yaitu Ilya. Nah, disitulah Nabi Ilya datang menjumpai seorang wanita Sarfat. Dan yang seperti yang saya katakan tadi, wanita ini mengalami luka di dalam batinnya. Dia ditinggalkan oleh suaminya sewaktu dia masih muda karena anaknya waktu itu adalah anak kecil. Dan sehingga dia merasa tidak terlalu kecil, anak mungkin sekitar kanak-kanak ataupun remaja. Sehingga pada waktu itu anak ini wanita Sarfat ini dalam keadaan yang tertekan. Dalam keadaan yang tertekan. Ketika Ilya menjumpainya, dia sedang ada di suatu tempat untuk mengumpul kayu-kayu. Nah, di sini kita melihat bahwa kemiskinan hidup menyebabkan trauma dalam kehidupan seseorang. Seperti yang wanita Sarfat ini alami. Keadaan itu menyesakkan batinnya, menyesakkan hatinya. Dia tidak sanggup melihat sebenarnya anaknya mati, tetapi kita melihat seterusnya, Dan Ilya ini disuruh oleh Tuhan untuk menjumpai perempuan ataupun wanita Sarfat ini. Ketika dia sampai di pintu gerbang kota itu, Ilya lihat ataupun nampak seorang balu yang sedang mengumpulkan kayu api di sana, dan Ilya memanggilnya. Karena Ilya ini mendapat arahan daripada Roh Kudus untuk menjumpai seorang wanita Sarfat ini. Dan ketika dia jumpa wanita ini, dia meminta apa? Dia meminta air dan juga apa? Meminta roti untuk dimakan. Dan sebenarnya ketika Roh Kudus ini, Roh Tuhan menyampaikan pesan itu kepada Ilya, sebenarnya kalau saya melihat daripada bahagian ini, wanita ini juga menerima pesan yang sama. Tetapi dia kemungkinan, ini saya punya imajinasi ketika saya melihat ini. Kemungkinan pada waktu Roh Kudus menyampaikan pesan, akan datang waktunya kamu akan memberi makan kepada nabi Tuhan, nabiku. Tetapi wanita ini tidak memiliki kekuatan iman untuk menangkap itu. Kemampuan untuk mengerti suara daripada Roh Kudus. Berapa banyak daripada kita mendapat pesan-pesan, mendapat nubuatan-nubuatan, mendapat
ya mendapat pesan daripada Tuhan tentang apa yang harus kita lakukan. Terkadang kita memberi berbagai alasan karena apa? Karena ada sebuah luka yang belum sembuh, yang kita rasakan saya tidak mampu, saya tidak sanggup, saya tidak boleh. Kita memberikan berbagai excuses ataupun alasan-alasan supaya kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Di sini ketika pesan ini disampaikan oleh hamba Tuhan Ilya ini kepada wanita Sarfat ini, ya secara tidak langsung iman wanita ini dicabar untuk melakukan sesuatu beyond dia punya kemampuan. Nah di sini ya menuntut ketaatan untuk memiliki iman yang menerobos kemustahilan. Untuk kita mendapatkan sesuatu yang supernatural dalam hidup kita, perlu ketaatan. Walaupun kadang kita merasa, Tuhan saya tidak ada, saya tidak punya, saya tidak boleh, saya tidak mampu, saya tidak dapat. Apapun bentuk alasan yang kita berikan itu, sebenarnya itu hanya menuntut ya kita taat saja. Ya, dapat atau tidak dapat itu belakang kira. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan ketika kita dicabar untuk melakukan sesuatu yang kita rasa tidak mampu, itu menuntut ketaatan. Banyak kali di dalam pelayanan saya, ya ada waktu-waktu mula-mula Tuhan memproses hidup saya merasa takut dalam banyak hal. Dan saya selalu membuat alasan. Tuhan, kalau saya pergi di sana, saya ditangkap polis, saya di ini, dan berbagai-bagai benda-benda negatif yang masuk dalam pikiran saya. Membuatkan saya rasa, saya tidak boleh. Tapi satu perkara yang ketika saya datang menghadap Tuhan, dan ketika saya merasa bahwa saya tidak boleh, pada waktu itulah Roh Kudus meneguhkan di dalam hati saya hanya pergi dan taat. Aku tahu cara melindungimu. Dan ketika saya pergi dan mentaati, saya melihat terobosan yang besar. Dan Tuhan mulai menunjukkan kuasa dan otoritinya dalam hidup saya. Dan inilah kita belajar untuk mentaati. Kalau kita lihat di sini bukan saja dia dicabar imannya, ya, tetapi secara tidak langsung respon hatinya itu. Ya, respon hatinya itu adalah apa? Ketika kita melihat di dalam ayat yang ke-12 ini. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, tidak ada padaku sepotong roti pun, kecuali sepinggan penuh tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buyung. Ya, sekarang ini aku sedang mengumpulkan 1-2 potong kayu api supaya aku dapat pulang serta mengolah tepung itu bagi diriku dan bagi anakku sehingga kami dapat makan. Lalu setelah itu kami mati. Ya, kita melihat respon daripada wanita ini. Bukan hanya dia merasa putus asa, bukan hanya dia merasa ada trauma yang membuatkan dia tidak dapat menangkap pesan Tuhan itu. Tetapi respon hatinya itu sangat kelihatan dengan apa yang dia ucapkan kepada hamba Tuhan ini. Ini adalah makanan kami yang terakhir. Dan setelah ini kami hanya tunggu mati. Berapa banyak di antara kita yang selalu apabila kita dalam keputusasaan. Biarlah saya mati. Tidak ada gunanya saya hidup. Kita selalu menggunakan alasan yang seperti ini yang menyatakan tentang respon hati kita kepada Tuhan. Keputusasaan itu akan membawa kehancuran. Ya. Bahkan ada tersimpan ketakutan yang tersembunyi yang tidak dapat diungkapkan. Tetapi hanya terungkap dengan ucapannya itu. Ya, kalau kita ingin kenal ataupun ingin mengerti hati seseorang, dengar saja
ucapan-ucapannya. Bentuk-bentuk ucapan itu adalah luahan dari kedalaman hatinya. Dan kita tahu apakah orang ini orang yang punya pengharapan atau orang ini adalah orang yang telah hilang harapan dalam hidupnya. Seterusnya kita melihat perkataan Ilya membuatkan dia mencabar kepercayaannya ini. Di Ilya berkata, jangan takut, pergilah dan lakukanlah seperti yang kau katakan. Ayat yang ke-14 berkata, beginilah firman Tuhan. Nah, Ilya pada waktu dia berkata-kata dengan wanita Sarfat ini, ketika wanita Sarfat ini berkata, tunggu masa hanya untuk mati saja. Karena tidak ada pengharapan. Tetapi Ilya kembali membawa wanita Sarfat ini kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kembali mengingatkan wanita Sarfat ini bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang berkuasa. Allah yang mampu melakukan beyond human. Kemampuan manusia yang terbatas. Dan kita melihat Ilya mencabarnya untuk apa? Keluar dari kepompong ketakutannya. Dengan berkata kepadanya, jangan takut. Jangan takut. Apa yang ingin disampaikan oleh Ilya kepada wanita Sarfat ini adalah percaya saja perintah Tuhan. Percaya ketika roh Tuhan berkata di dalam hatimu tentang aku akan dikirim kepadamu. Engkau akan memberi makan kepadaku. Percaya saja. Percaya saja. Nah, ketika kita di dalam trauma, unsur kepercayaan ini sukar didapatkan. Unsur keyakinan ini sukar didapatkan. Karena kita selalu negatif. Trauma-trauma masa lalu itu selalu menggiring kita atau selalu membawa kita kepada hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Tetapi kembali firman Tuhan ingin membawa kita kepada hakiki yang sebenar tentang otoriti Kristus, otoriti Allah dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Apa yang diminta di sini? Hanya apa? Percaya dan taat saja. Dua perkara ini yang dituntut oleh Tuhan daripada kehidupan kita. Percaya. Ketika kita percaya, kita hanya apa? Taat untuk melakukan. Taat saja. Amin. Nah, di sini kita melihat di ayat yang ke-15 ini perempuan itu pun pergi dan bertindak selaras dengan perkataan Ilya. Dan seperti yang dikatakan oleh Ilya kepadanya, selaras dengan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Ilya itu terjadi. Dan mata daripada wanita Sarfat ini dan anaknya turut melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Di sini kita melihat bahwa ketaatan kita tidak pernah menghasilkan yang sia-sia. Tetapi ketaatan kita akan kebenaran, ketaatan kita akan firman, ketaatan kita untuk mengikuti kebenaran firman itu akan membawa transformasi dan itu akan menumbuhkan iman kita. Ada waktu-waktu kita merasa sakit, ada waktu-waktu kita merasa terpukul, ada waktu-waktu kita merasa tidak ada harapan, tetapi kembali membaca firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan itu perlu dibaca setiap hari. Itu sebabnya firman Tuhan itu perlu direnungkan setiap hari. Itu sebabnya firman Tuhan itu harus menjadi guidance. Itu sebabnya firman Tuhan itu harus menjadi tuntunan lampu suluh dalam hidup kita. Supaya kita boleh berjalan dalam kebenaran. Dan setiap tipuan iblis itu tidak boleh mempengaruhi cara fikir kita. Haleluya. Biarlah firman itu menjadi makanan dalam setiap hari kehidupan kita. Bukan hanya makanan fisikal, tetapi makanan bagi jiwa dan roh kita.
Nah, seterusnya kita melihat di ayat yang ke-17 ini, ya, sebuah kejadian yang sekali lagi menghentam ya iman wanita ini. Ya, ketika dia dicabar ya oleh Ilea, ya, dia sudah menangkap pesan itu. Tetapi sekali lagi dalam kehidupan pribadi kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada keadaan-keadaannya, ada masa-masanya di mana Tuhan izinkan keadaan yang lebih menyakitkan lagi terjadi dalam hidup kita. Seperti wanita Sarfat ini. Di ayat 17 berkata, tidak berapa lama sesudah peristiwa itu, anak lelaki perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Sakitnya amat parah sehingga anak itu berhenti bernafas. Kata perempuan itu kepada Elia, apa masalahku dengan engkau, ya hamba Allah? Engkau telah singgah di tempatku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk membunuh anakku. Sekali lagi traumanya ya kembali menyerang dia. Trauma masa lalunya. Sehingga dia berkata, apa masalahku dengan engkau ya hamba Allah? Engkau telah singgah di tempatku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk membunuh anakku. Dia berpikir negatif kembali. Pikiran-pikiran negatif menguasai pikirannya kembali. Ya, dan traumanya itu menyerang imannya. Sehingga dia berkata, dosa-dosakulah yang menyebabkan keadaan ini terjadi. Kesalahan-kesalahan masa laluku. Berapa banyak kita berpikir seperti itu? Ya, mungkin karena dosa saya lah. Karena saya sudah pernah melakukan ini, pernah mengerjakan ini, pernah begini-begini dengan orang. Itu sebabnya karma. Ya, siapa yang pernah mendengar karma? Ya. Selalu dunia berseru-seru tentang hal ini. Karma, karma, karma. Tetapi orang-orang percaya gagal meresponi dengan benar tentang keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Ya. Tuhan izinkan hal-hal yang menyakitkan pada masa lalu kita itu terjadi sekali lagi, ya. Tujuannya adalah untuk apa? Supaya kuasa Allah dinyatakan. Ya, ujian diizinkan untuk menguji kedalaman iman kita kepada Allah yang hidup. Ketika ujian itu datang, itu akan mencabar kita. Benarkah kita percaya kepada Allah yang hidup itu? Ataupun hanya di permukaan saja. Seterusnya yang terakhir daripada bahagian ini, ya, di ayat yang ke-23, Elia mengambil anak itu, membawanya turun dari bilik atas ke dalam rumah dan menyerahkannya kepada ibu setelah apa? Setelah disembuhkan. Kata Elia, lihatlah anakmu hidup. Ya, nah kita berhenti di sini. Ketika trauma menyerang kita, sekali lagi mari kita mulai membuka mata kita. Memberikan fokus kita kepada Allah yang memanggil kita. Jangan kepada masalah. Kita fokus kepada siapa yang menentukan destiny kita. Siapa yang menetapkan jalan-jalan hidup kita. Kita harus selalu ingatkan diri kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kita melihat ini. Bahwa melalui Nabi Elia, anaknya disembuhkan. Dan kalau saya menyelidiki tentang isu wanita Sarfat dan juga anaknya ini, kemungkinan ada anaknya ini juga mengalami trauma yang menyebabkan sakit yang parah yang menyerang dia. Yang belum disembuhkan. Tuhan bukan hanya ingin menyembuhkan sang ibu. Tetapi juga Tuhan ingin menyembuhkan seluruh ahli keluarga kita. Tuhan ingin memulihkan setiap kita. Hanya sekali lagi, terbukakah kita kepada panggilan Tuhan untuk disembuhkan?
di ayat yang terakhir dikatakan, kata perempuan itu kepada Ilya, sekarang aku tahu bahwa engkau ini hamba Allah dan firman Tuhan yang kau katakan itu benar. Haleluya. Haleluya. Akhirnya mata rohaninya yang selama ini tertutup mulai terbuka. Mulai melihat kuasa Tuhan. Mulai menyadari otoritas Kristus dalam hidupnya. Ya, ketika dia dan anaknya disembuhkan, ya, dia mulai sadar, dia mulai sembuh daripada apa? Trauma masa lalunya. Sehingga ketika matanya mulai melihat, sekarang aku mulai sadar, engkaulah hamba Tuhan yang diutus. Kita perlu sembuh untuk kita boleh apa? Melihat dengan jelas, dengan terang, dengan terbuka tentang kenyataan hidup yang sebenarnya. Beberapa hari yang lepas, seperti yang saya katakan, saya melalui trauma, saya seperti diingatkan dengan trauma-trauma masa lalu. Dan sampai itu sangat menyesakan. Saya tidak boleh kongsikan dengan siapa. Walaupun saya mau kongsi dengan suami, saya tidak tahu bagaimana mengekspresikan diri saya. Dan saya kata dengan suami, seperti ada sebuah desakan di dalam hati saya untuk pergi ke sebuah tempat untuk berehat. Dan malam itu juga saya katakan kepada suami saya perlu keluar saya perlu keluar dan pergi ke sebuah tempat yang dimana saya boleh fokus kepada Tuhan kembali. Dan beberapa hari yang lepas, saya dengan suami mengambil waktu untuk mengasingkan diri. Mengasingkan diri, kami sewa di sebuah tempat dan di situ saya benar-benar minta pemulihan Tuhan. Benar-benar minta kesembuhan, kepenatan, keletihan di jiwa, di roh saya. Trauma-trauma masa lalu saya mau serahkan dan saya mau katakan, Tuhan mari sembuhkan saya. Dan setelah kami mengambil waktu beberapa hari sepertinya pengasingan tidak juga pengasingan karena kami dua akan ulang alik juga. Tapi di situ saya merasakan sebuah ketenangan. Di situ saya sepertinya merasa mendapat kesembuhan. Di situ saya mendapat kekuatan kembali untuk boleh meneruskan perjalanan iman ini sekali lagi. Banyak kita yang keletihan, banyak jiwa kita yang kelesuan. Banyak kita yang berkata, Tuhan, di mana saya boleh mencari tempat? Cari sebuah tempat untuk engkau boleh beristirahat bersama dengannya. Tuhan hanya menunggu waktu untuk mengongsikan isi hatinya kepadamu. Tuhan hanya ingin tempat engkau boleh meluangkan waktu bersendirian dengannya. Itu perlu bagi jiwa kita. Untuk kita boleh melakukan larian larian pecut lagi. Larian yang ke depan lagi. Karena terlalu banyak perkara yang ada di depan kita. Yang dipertanggungjawabkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu sembuh. Kita perlu pulih. Kita perlu mendapat tempat istirahat. Bagi jiwa kita. Inilah yang dialami oleh wanita Sarfat ini. Ketika dia melihat Tuhan bekerja. Ketika dia melihat Tuhan memakai hamba Tuhan ini. Melakukan pemulihan dan menyembuhkan trauma-trauma masa lalunya. Itu membuatkan dia mendapat kekuatan kembali. Sehingga dia mengakui dengan mulutnya berkata, sekarang aku tahu engkaulah hamba Tuhan yang diutus. Haleluya. Mari saya mengajak pemusik untuk tampil ke depan. Dan kesimpulan daripada apa yang saya kongsikan pada hari ini. Mari sekali lagi kita buka hati kita. Kita buka hidup kita. Kita kenal situasi rohani kita hari-hari ini. Kita tahu apa yang kita sedang hadapi. Kita sadar dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menekan hati kita, menekan batin kita. Mari terbuka di hadapan Tuhan. Karena jika engkau tidak sembuh, maka engkau tidak dapat melakukan hal-hal yang
lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi engkau perlu sembuh supaya di jiwamu dipulihkan dan luka-luka di batinmu menjadi sembuh. Dan keterbukaan kita itu akan membawa sebuah pemulihan demi pemulihan demi pemulihan di dalam batin kita yang terdalam. Sekali lagi respon kita pada hari ini. Apakah ada trauma dalam hidupmu? Dan pertanyaan ini saya tujukan kepada setiap pribadi kita, ya, bukan hanya kepada wanita, tetapi setiap kita melalui pengalaman-pengalaman yang melukakan, melalui keadaan isu situasi yang menyesakkan suatu masa dahulu. Mungkin ketika kita dewasa juga kita pernah mengalami keadaan yang menyakitkan ini. Saya ingin menjemput kita dan berkata, relakan Roh Kudus untuk memulihkan lukamu supaya engkau sembuh sepenuhnya. Dan untuk kita boleh naik ke next level dalam kehidupan rohani kita, untuk membuatkan kita boleh berjalan, berlari, dan untuk terbang tinggi, kita perlu sembuh. Kita perlu sembuh. Kita perlu sembuh. Supaya jangan ada luka-luka. Supaya jangan ada kusta-kusta, penyakit kusta. Jangan ada penyakit-penyakit yang berjangkit dalam hidup kita. Yang boleh menahan langkah kita. Kita perlu sembuh. Mari jemaat Tuhan, relakan hatimu. Mari kita berdiri bersama-sama. Dan kita menaikkan penyembahan. Seperti wanita. Wanita yang di dalam Alkitab ini yang kita nyanyikan lagunya ini adalah seorang wanita yang pernah mengalami luka di dalam batinnya. Wanita yang ditolak oleh banyak orang. Wanita yang jijik dipandang oleh masyarakat pada waktu itu. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, Yesus memulihkan dia. Sehingga ketika dia mengalami kesembuhan di dalam batinnya, dia mampu korbankan yang terbaik daripada hidupnya. Dia memiliki sebotol minyak wangi yang sangat mahal. Pada ketika dia menemukan cinta yang sebenar, yang menyembuhkan hatinya, dia berkata, aku ingin mengurapi kaki Yesus, kekasih hatiku, pelepas jiwaku, penyelamatku, yang memberikan harapan, yang memberikan identity, yang memberikan pemulihan, yang memberikan kesembuhan bagi jiwa dan rohku. Betapa banyak di kalangan kita yang memerlukan sentuhan ini. Betapa banyak di kalangan kita yang memerlukan kesembuhan ilahi. Kalau hari ini engkau berkata, Tuhan Roh Kudus, aku relakan semuanya. Engkau tahu pengalaman-pengalaman pahitku. Engkau tahu kesakitan-kesakitanku. Engkau tahu ketakutan-ketakutanku yang tersembunyi. Mari sembuhkan aku. Mari sembuhkan aku. Mari sembuhkan aku. Respon hatimu menentukan masa depanmu. Respon hatimu menentukan level imanmu. Dan respon hatimu menentukan siapa engkau di kemudian hari. Mari kita naikkan lagu ini seperti wanita. Mengurapimu Tuhan.